Jadi, kami akan menjelaskan materi mengenai kontak bahasa. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Selamat menyaksikan! Check it out! Hai semua, kenalin aku Bintang Maharani dengan NIM akhir 101. Halo, aku Emilda Rohmah dengan NIM akhir 109. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Rahmania dengan NIM akhir 110. Ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pemakaian bahasa disesuaikan dengan situasi yang mencakup hubungan pembicara, lawan bicara, dan topik pembicaraan. Penyesuaian tersebut melibatkan faktor sosial, situasional, topikal, dan lokasi komunikasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas kontak bahasa berdasarkan status sosial. Di sini variasi bahasa dalam masyarakat dipengaruhi oleh disparitas tingkat kesejahteraan dan pendapatan. Masyarakat dengan kesejahteraan dan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki wawasan yang lebih luas karena lebih sering mengakses informasi materi seperti majalah, surat kabar, kemudian televisi, radio, dan sumber lainnya. Selain itu, tingkat pendidikan itu juga berperan dalam menghasilkan variasi bahasa. Individu yang memiliki pendidikan tinggi akan menggunakan variasi yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah. Terlebih lagi jika seseorang tidak memiliki pendidikan akademik itu sendiri. Nah, perbedaan ini tuh terutama tercermin dalam penggunaan struktur dan pemilihan kosakata selama berinteraksi. Sebagai contoh itu kayak seperti seorang dokter yang cenderung menggunakan kata-kata atau istilah-istilah khusus yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Kemudian ada juga seorang insinyur mesin yang akan menggunakan istilah-istilah permesinan dalam berinteraksi. Kemudian juga seperti seorang guru atau dosen yang juga akan sering menggunakan terminologi terkait keguruan atau kedosenan dan juga pendidikan. Lalu selanjutnya saya akan membahas kontak bahasa berdasarkan jenis kelamin. Jadi dalam beberapa budaya, gaya atau kata-kata yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan dalam percakapan sehari-hari dapat berbeda. Hal ini dikenal sebagai ragam bahasa berdasarkan jenis kelamin atau genderlek. Perbedaan dalam penggunaan bahasa oleh laki-laki dan perempuan dapat disebabkan oleh norma sosial, budaya, atau pendidikan dalam suatu masyarakat. Nah, terlebih lagi, pemahaman ini semakin ditinggalkan di masyarakat yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan penghargaan terhadap kesetaraan dalam berkomunikasi. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu melalui perubahan fonem dari A menjadi I dan perubahan akhiran wan menjadi wati. Nah, khususnya dalam konteks penamaan gender. Jadi ada contohnya seperti mahasiswa menjadi mahasiswi, saudara dan saudari. Nah, perempuan mungkin lebih suka menggunakan kata-kata yang menyoroti perasaan atau emosi. Dan sementara laki-laki mungkin lebih condong menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan terfokus pada fakta-fakta. Selanjutnya ada kontak bahasa berdasarkan usia. Perbedaan usia menjadi satu bentuk variasi bahasa yang memisahkan antara kelompok manusia dengan pembagian ke dalam kategori usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Setiap kelompok usia memiliki ciri khas bahasa yang mencerminkan variasi individu pada usia tertentu. Yang pertama, tutur anak-anak. Bunyi yang dapat dihasilkan dengan mudah oleh seorang anak adalah bunyi-bunyi bilabial. Kemudahan ini berasal dari fakta bahwa bunyi-bunyi bahasa bilabial hanya melibatkan gerakan dua bibir. Contohnya, bunyi bahasa bilabial adalah mama, maem, mimi, bobo, dan lain-lain. Yang kedua, tutur anak usia 7 tahun. Anak-anak mulai pendidikan dasar sekitar usia 7 tahun, di mana mereka mulai diajarkan keterampilan bahasa. Pada tahap ini, mereka dikenalkan dengan bahasa yang sudah mereka ketahui sebelumnya, dan mereka menunjukkan kreativitas dan menciptakan bentuk-bentuk baru yang mungkin berbeda dari yang mereka pelajari, seperti selamat petang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tutur remaja. Masa remaja yang dianggap sebagai periode yang penuh daya tarik dan kesan yang sangat mendalam.
Pada masa ini, karakteristik khusus muncul dalam aspek sosial yang juga tercermin dalam penggunaan bahasa. Para remaja cenderung lebih memilih untuk menciptakan bahasa rahasia yang mereka gunakan secara internal dalam kelompok mereka. Nah, itu tadi adalah materi mengenai kontak bahasa. Terima kasih telah menyaksikan. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Kok sudah sih ngomong terlalu? Apa lagi? Ini gak sih? Udah. Untuk mencari.